Kalau sebelum melahirkan tuh bener-bener trial sih, pengen bunuh diri aja gitu, gimana caranya. Paling parah itu ketika saya takut meninggal. Saya takut saya meninggal, anak saya nanti siapa yang mengurus? Jadi perasaan sedihnya bisa dominan terus-menerus, ada perasaan putus asa, ada perasaan tidak berenergi, lalu muncul banyak negatif talk atau distorsi kognitif ketika dia merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik, atau anaknya akan ada sesuatu yang buruk ketika dirawat oleh dia, gangguan makan, gangguan tidur, lalu merasa masa depan dia dan anaknya buruk. Gejalanya mirip dengan depresi, hanya terjadi pasca melahirkan. Iya atuh, oke. Dari saya sendiri kayaknya udah nggak mungkin nih buat tetap hidup gitu, karena saya punya rasa bersalah gitu terhadap suami. Kenapa sih waktu itu kalau aja saya nggak mau dia anterin ke kantor, atau kalau saya biarin dia di rumah, ini nggak akan kejadian gitu. Itu rasa bersalah saya. Akhirnya saya sempat ngunci diri di kamar mandi, terus mau nyoba untuk bunuh diri. Pokoknya segala sesuatu yang buruk tuh udah terpikirkan gitu. Bahkan saya pernah datang, karena deket banget sama kantor, saya datang ke tempat kejadian, terus saya udah diem aja tuh di jalan itu. Kayak maunya tuh nyebrang aja jalan gitu, pas bis lewat gitu. Jadi itu tuh kejadian terus-terusan berulang, sampai saya terapi berapa kali gitu. Nih, rumput. Itu rumput, Nak. Gigit. Itu apa itu? Bunga. Ambil bunganya. Ambil bunganya. Sampai kayak searching gitu, cari cara gimana cara bunuh diri yang aman gitu buat hamil, dan ternyata nggak bisa. Ketika ibunya meninggal saat itu, ya anaknya juga gitu nggak bertahan. Makanya itu kayak diurungin, ya udahlah sampai lahiran aja, sampai lahiran. Setelah lahiran, ya itu sempet pengen, ya udahlah, udah nih, udah cukup gitu. Kayak kondisi saya tuh, saya udah melahirkan, anak saya udah aman, udahlah gitu, sekarang aja matinya gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Setiap mau melakukan tuh kayak ngelihat anak gitu nangis atau apa, kayak langsung kayaknya nggak mungkin deh gitu, kayaknya nggak mungkin saya berjuang. Ketika ibu-ibu lain ngeluh anaknya nangis tengah malam pas abis lahiran, itu justru penyelamat saya gitu. Pulang dari rumah sakit, itu sudah makin terasa ada yang aneh dalam diri saya itu. Kayak sedih dan cemas itu, tapi berlebihan gitu. Berlebihan, tidak seperti biasanya. Salah satunya dengan cemas, saya jadi susah tidur. Saya pantau anak saya 24 jam. Saya tidak mempercayakan sama neni gitu, saya nggak mempercayakan sama orang lain. Ada kelelahan fisik dan psikis pastinya. Paling parah itu ketika saya takut meninggal. Saya takut saya meninggal, anak saya nanti siapa yang mengurus? Saya kayak biasa ibu normal lainnya ya, diajak ngobrol, diajak tersenyum, tertawa, saya bisa. Tapi di dalam sebetulnya saya sedih. Di dalam saya teriak-teriak minta tolong gitu. Cuma ada ketakutan ketika saya nanti berbicara, orang akan memberikan stigma yang tidak baik.
Sebenarnya setelah melahirkan itu kan ada fluktuatif dari hormon yang memang kadang menyebabkan gangguan emosional. Biasanya orang menyebutnya baby blues. Nah, baby blues ini ketika tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi postpartum depresi atau depresi pasca melahirkan. Menjadi lebih buruk karena pada saat depresi itu ada kemungkinan muncul juga gejala psikotik. Jadi dia mendengar suara-suara atau pikiran negatif yang tadinya sudah muncul bahwa dia tidak bisa mengurus anak atau dia gagal sebagai ibu. Ketika depresinya memburuk, maka muncul suara-suara di telinganya yang mengatakan hal yang dia takutkan. Sehingga itu makin membuat dia semakin irasional dan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Pencegahannya sendiri tentu semenjak kontrol di bulan-bulan menjelang lahiran, ya nanti akan kita tanyakan gitu apakah sudah siap untuk punya baby. Mungkin yang mencolok ketika diperiksa misalnya pasien itu tidak menunjukkan tanda-tanda senang akan kehamilannya gitu, mungkin sudah menjadi tanda warning ya, apakah ini harus dikonsulkan ke psikiater lebih dini sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena umumnya sih memang kehamilan itu sesuatu yang menggembirakan ya bagi kebanyakan pasangan gitu ya. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengakui, jangan malu untuk mengakui karena ini bukan aib. Postpartum depresi itu bisa diobati, bukan aib, bukan hal yang memalukan. Justru semakin cepat ditolong, ditangani akan lebih cepat sembuh. Sekarang malah doa saya berubah lagi gitu. Kalau dulu kayak ambil saya secepatnya, kayak ini jangan ambil saya secepatnya nih, kasihan anak saya gitu. Anak saya masih butuh saya, anak saya masih butuh buat tahu kenal bapaknya siapa, buat dijelasin bapaknya tuh siapa meskipun dari ibunya aja.